Serangan mendadak. Kenzi Harimurti melihat pengemudi yang licik, dan begitu dia menarik kakinya, dia dengan cepat mengejar pria itu. Dan pria itu sepertinya tahu bahwa dia telah ditemukan oleh Kenzi Harimurti, jadi dia berbalik dan berlari jauh ke dalam hutan lebat, meneriakkan sesuatu, seolah ada rekannya di hutan lebat di depan. Kenzi Harimurti berlari sangat cepat, dan segera menyusul pengemudi itu, memukul punggung pria itu dengan santai, menyebabkan pengemudi menjerit dan jatuh seperti roda. Pada saat ini, dua orang Asia Selatan bergegas keluar dari hutan lebat di depan. Mereka memegang senjata panjang di tangan mereka dan mengenakan seragam militer kain abu-abu pedesaan. Mereka tampak seperti anggota milisi dari suatu organisasi. Kedua prajurit Asia Selatan itu berteriak keras, dan begitu mereka bergegas keluar, mereka terbagi menjadi satu kiri dan satu kanan, dan menikam Kenzi Harimurti dengan bayonet berkilau di tombak panjang mereka. Jika kedua milisi Asia Selatan ini tidak meremehkan musuh dan hanya bersembunyi di hutan dan menembak Kenzi Harimurti dengan dingin, mungkin Kenzi Harimurti akan sedikit lebih takut, tetapi begitu kedua orang ini bergegas, mereka berencana untuk membunuhnya dengan bayonet. Kenzi justru menjadi pembunuh dan tidak berniat untuk menyelamatkan hidup mereka. Kenzi Harimurti mengelak sebentar, menghindari tusukan bayonet, dan kemudian memukul leher kedua orang ini satu demi satu dengan dua tapak tangan. Kedua milisi Asia Selatan itu bahkan tidak bersenandung, dan mereka semua memegang lehernya, memiringkannya kepala dan jatuh ke tanah, jelas tidak bisa bangun. Sopir Asia Selatan melihat bahwa pria Asia itu begitu kejam, membunuh dua tentara dengan tangan kosong hanya dalam beberapa pukulan, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi pucat ketakutan, duduk di tanah dan menyusut ke belakang lagi dan lagi. Aku tahu kamu mengikuti kami, beritahu aku sekarang, siapa kamu dan apa yang ingin kamu lakukan. Kenzi Harimurti mencengkeram kerah pengemudi itu dan mulai bertanya dalam bahasa Inggris yang fasih. Sopir itu ketakutan untuk beberapa saat, dan dia menguatkan dirinya dan berkata, "Tuan, jika Anda pintar, biarkan saya pergi dan lari demi hidup Anda. Selama Anda bergerak cukup cepat untuk menghindari pengepungan ini, saya bersumpah bahwa aku tidak akan membunuhmu. Saya mengatakannya, tidak ada yang akan bertahan dalam pengepungan." Kenzi Harimurti menyipitkan matanya dan berkata, "Bicaralah dengan jelas, siapa kamu, mengapa kamu mengepung kami?" Pengemudi itu dengan berani berkata, "Jika kamu orang lokal, kamu pasti pernah mendengar nama kami adalah organisasi Bulldog Tamil, sebuah organisasi yang berspesialisasi dalam operasi oposisi pemerintah. Tentu saja, menurut propaganda resmi, Anda juga dapat menganggap kami sebagai organisasi teroris. Alasan mengapa butuh beberapa hari untuk melacak konvoi Anda dan menghancurkan kendaraan Anda, dan itu bukan milik keinginan saya pribadi, tapi perintah atasan bernama Guy Lily." Di ruang kantor di lantai 2 pabrik, dan di antara 12 orang yang tewas, ada seorang pemimpin, Holly, yang kebetulan adalah adik laki-laki Guy Lily. Dan untuk membalaskan dendam saudaranya, Guy Lily telah mengeluarkan perintah untuk membunuhmu. Kemanapun konvoimu pergi, kamu akan dicegat, lalu kamu akan digerebek, diinterogasi, dan akhirnya dibunuh untuk dimakamkan bersama Holly. Ini bukan hanya untuk membalaskan dendam saudaranya, tetapi juga untuk gengsi Bulldog Tamil, karena para pejuang Bulldog ingin semua orang tahu bahwa siapapun yang menyinggung Bulldog pasti akan mati. Setelah mendengar ini, Kenzi Harimurti sudah mengerti dalam hatinya. Holly yang meninggal memiliki kakak laki-laki bernama Guy Lee, yang mungkin adalah komandan organisasi Tamil Bulldog. Pada saat ini, suara tembakan terdengar dari hutan yang jauh. Segera setelah itu, terdengar teriakan samar, omelan, dan beberapa tembakan dari kamp. Kenzi Harimurti melihat ke hutan lebat dan tahu bahwa sesuatu telah terjadi di kamp. Lihat, mereka meluncurkan serangan mendadak tepat waktu. Kupikir kecuali wanita cantik itu, semua orang pada akhirnya akan mati, jadi aku menyarankanmu untuk melarikan diri dengan cepat, dan aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku tidak akan memberitahu keberadaan kamu. Sebuah kelicikan yang tak terlihat melintas di matanya, seolah-olah dia sedang merencanakan sesuatu di dalam hatinya. Kenzi Harimurti memandangnya, dan tahu bahwa orang ini hanya mempermainkannya. Selama dia membiarkannya pergi, 100% dia akan memanggil milisi yang diorganisir oleh Bulldog untuk menghadapinya. Dan bahkan jika dia tidak memanggil orang, Kenzi Harimurti tidak akan melepaskannya, karena sejak terakhir kali dia ditipu untuk membunuh di dalam mobilnya, bajingan Asia Selatan ini sudah ditakdirkan untuk menjadi musuhnya. Aku akan memberimu sepatah kata. Di kehidupan selanjutnya, jangan menjadi penjahat lagi. Setelah Kenzi Harimurti selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan mencubit lehernya. Pengemudi itu membuka matanya lebar-lebar karena ngeri, dengan sebuah ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia jatuh lurus ke tanah, dan tidak bisa menutup matanya. Kenzi Harimurti menyeret ketiga mayat itu ke rerumputan untuk bersembunyi sebentar,
lalu mengambil beberapa perbekalan yang berguna, dan menyelinap menuju kemah. Geng Selgi adalah pembimbingnya ke lembah Bodhisattva. Dia tidak ingin Selgi dan yang lainnya mengalami kecelakaan. Terlepas dari ini, mereka telah menyelamatkan dirinya di laut, jadi Kenzi Harimurti tidak akan pernah membiarkan mereka berada dalam bahaya dan hanya duduk dan menonton. Kam yang penuh dengan tangisan dan omelan sudah dalam kekacauan. Selgi, Cha Jungkook, dan semua tukang perahu duduk melingkar dengan tangan terikat di belakang, dan ditodong senjata oleh sekelompok milisi. Wajah cantik Selgi pucat, dan dia memandang preman bersenjata ini dengan ketakutan. Apa yang terjadi barusan begitu mendadak sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Sejumlah besar preman bersenjata bergegas dari kedua sisi, dan bahkan menembak dan membunuh orang. Setelah kecelakaan itu terjadi, beberapa marais panik dan berlari ke arah jalan ke barat, tetapi beberapa mobil pickup Toyota yang dilengkapi dengan senapan mesin anti pesawat sudah terparkir di jalan tanah. Beberapa marais yang ingin melarikan diri ditembak bertubi-tubi, dan saat ini mereka ditempatkan di depan semua orang dengan kaki patah dan tubuh berdarah. Selgi melihat bahwa preman bersenjata ini semuanya mengenakan seragam militer buatan sendiri, dan ban lengan di lengan mereka adalah kepala anjing serigala yang ganas. Selgi segera mengerti bahwa orang-orang ini adalah organisasi teroris yang sangat kejam yang disebutkan polisi, organisasi Bulldog Tamil. Wanita menawan ini, namaku Gaily, adalah pemimpin mereka. Jika saya tidak salah, Anda adalah Duta Citra Kesejahteraan Publik PBB, model wanita super kebugaran dari negara tertentu di Asia Timur, dan Nona Selgi yang terpilih sebagai 10 besar wanita terseksi dan tercantik di dunia oleh majalah mode barat. Apakah saya benar? Pria Asia Selatan dengan penampilan seorang komandan datang ke Selgi dengan senyum kejam. Selgi tidak bisa menahan sedikit gemetar, dan merasa lebih ketakutan di dalam hatinya, karena pada saat ini, dia ingat sebuah kalimat yang pernah dikatakan polisi. Jika seorang wanita kelas atas yang sangat cantik dan terkenal seperti Anda jatuh ke tangan organisasi Bulldog, akhirnya akan lebih sengsara dari yang lain. Anda mungkin hidup, tetapi itu pasti lebih menyakitkan daripada kematian. Bab 719. Membeku di tepi bahaya. Ketika Kenzi Harimurti menyelinap ke pinggiran hutan, dia kebetulan melihat seorang pria Asia Selatan yang terlihat seperti seorang komandan di kamp, menanyai Selgi dan Cha Jungkook di sana. Kenzi Harimurti berbaring di rerumputan dan dengan hati-hati mengamati jumlah dan tata letak teroris di area kamp ini. Kamp kecil itu dikelilingi oleh sekitar 50 atau 60 orang bersenjata dengan senjata api, dan di jalan tanah tidak jauh dari sana, ada beberapa pikap bersenjata yang diparkir. Para teroris menutupi wajah mereka dengan surban hitam dan memegang senapan mesin anti pesawat di kedua tangan dengan hati-hati di truk pikap. Begitu Kenzi Harimurti melihat truk pikap dan senapan mesin anti pesawat di atasnya, dia sudah tahu bahwa tidak bijaksana untuk melawan teroris ini dengan ceroboh. Cara terbaik adalah menunggu sampai malam sebelum menemukan cara untuk menyelamatkan Selgi dan Kapten Tua. Namun pada saat itu, terdengar tangisan dan pemukulan serta kutukan. Di sisi timur kamp, tampaknya ada seorang tukang perahu yang melarikan diri dan ditangkap oleh beberapa bandit bersenjata. Komandan bernama Gaily memeriksa pria yang melarikan diri, dan melihat bahwa tukang perahu yang ditangkap adalah penduduk asli yang beremigrasi ke persemakmuran. Dia berkata dengan kejam, lakukan upacara dan bunuh dia. Prosesnya difilmkan, peringatkan semua pengkhianat yang ingin meninggalkan negaranya sendiri dan mencari perlindungan di barat. Setelah mendengar ini, beberapa militan segera menarik orang Asia Selatan yang ketakutan, dan bergegas ke hutan. Setelah sekian lama, jeritan menyeramkan mulai terdengar dari hutan, dan itu berlangsung lama sebelum jeritan itu berangsur-angsur hilang. Selgi, Cha Jungkook, dan semua tukang perahu yang terikat semua mengubah wajah mereka ketakutan. Mereka tahu betul bahwa kaki tangan yang malang itu pasti dibunuh oleh para gangster bersenjata ini dengan cara yang sangat kejam. Nona Selgi, Tuan Cha Jungkook, mari kita lanjutkan pertanyaan tadi. Setelah komandan bernama Gaily memberi perintah untuk membunuh seseorang, dia tampak cukup tenang. Dia mencondongkan tubuh ke depan, menatap mata Selgi dan bertanya, saudaraku Holly, dan 11 prajuritnya, apa yang terjadi padanya? Pada malam konflik, mereka semua dibunuh secara brutal dengan paku besi oleh orang jahat. Saya ingin tahu, apakah Anda yang melakukannya? Selgi menggelengkan kepalanya tanpa sadar dan berkata, Tuan Gaily, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami tidak tahu apa yang terjadi di pabrik terbengkalai malam itu. Bagaimana denganmu, tahukah kamu? Gaily menoleh ke Cha Jungkook dan bertanya. Tidak, aku tidak melakukannya, aku tidak tahu apa-apa. Cha Jungkook tampak lebih ketakutan daripada Selgi, menggelengkan kepalanya berulang kali. Konon pada malam kejadian, kalian bertiga pergi ke gedung pabrik yang bobrok. Siapa yang satunya lagi? Temukan dia, tanya Gaily.
Jung Kook melihat ke belakang tanpa sadar, ada banyak kaki tangan yang diculik duduk di sana, tetapi Kenzi Harimurti adalah satu-satunya yang tidak ada, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakan, ya, dia tukang masak, dia mungkin telah melarikan diri, saya tidak tahu kemana dia pergi. Kamu tidak tahu kemana kamu pergi. Gaili jelas tidak puas dengan jawaban seperti itu, dia mengangguk dan berkata, baiklah, karena memang begitu, kamu tidak berguna. Dia memandang pria kuat di sebelahnya dan berkata, bawa mereka berdua ke sana, bunuh pria itu, biarkan wanita itu menonton prosesnya, dan kirimkan videonya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mereka setiai. Tiba-tiba, Cha Jung Kook berteriak dan berjuang mati-matian, tetapi seorang gangster bersenjata di jalan memberinya popor senjata, yang membuat matanya melotot dan kemudian dia berhenti meronta seperti anjing mati. Beberapa pria bersenjata mengawal Cha Jung Kook dan Selgi, dan mengikuti pria seperti menara itu ke tempat terbuka di hutan lebat. Hal pertama yang dilihat Selgi dan Cha Jung Kook adalah mayat berdarah tanpa kepala dan spanduk kepala buldog hitam, dan kamera segitiga menghadapnya. Bos memerintahkan agar pria itu dibunuh, dan wanita itu tetap menonton penyiksaan, sehingga dia akan mengingat mimpi buruk ini selamanya. Orang kuat seperti menara besi mengatakan sesuatu, dan Algojo bertopeng hitam datang, meraih Jung Kook dengan satu tangan, dan menyeret pedang berlumuran darah di tangan lainnya ke panji hitam untuk dieksekusi. Cha Jung Kook berteriak dengan cemas, berusaha meronta mati-matian, tetapi penjahat itu menendang di kakinya, menjepitnya dengan erat, memaksanya berlutut di bawah bendera hitam, dan menghadap ke kamera. Algojo mulai mengumumkan informasi pribadi Cha Jung Kook seperti identitas Cha Jung Kook, negara, afiliasi agama, dan lain-lain ke kamera, dan kemudian mulai dengan keras mengucapkan sumpah beberapa afiliasi politik. Selgi tahu betul bahwa Cha Jung Kook akan segera dibunuh. Dia memalingkan pikirannya, berbalik tiba-tiba, membanting lututnya, dan menjatuhkan salah satu penjaganya. Pada saat ini, para gangster yang akan mengeksekusi jatuh dalam kekacauan, tidak menyangka wanita cantik dengan keterampilan tajam ini tangannya diikat ke belakang, tetapi dia masih bisa menggunakan kakinya, menendang, dan menendang pria kuat itu lagi. Melihat kesempatan untuk melarikan diri, Cha Jung Kook tiba-tiba melompat dan bergabung dengan pertempuran, gerak kakinya tidak bagus, dan dia tidak sebaik Seulgi di Taekwondo, tetapi dia memanfaatkan tinggi dan kekuatannya, dia mengertakkan gigi dan berteriak. Dalam sekejap, satu orang juga terlempar. Namun, meskipun Lee Seulgi dan Cha Jung Kook telah mengeluarkan potensi penuh mereka ketika menghadapi bahaya, mereka menghadapi sekelompok bandit bersenjata. Mendengar kebisingan di hutan, beberapa orang berlarian dari kamp, menembakkan ke udara dan mengepung mereka berdua. Seulgi dan Cha Jung Kook tidak berani bergerak lagi, melihat moncong hitam pistol, mereka hanya bisa merasakan ketegangan dan keputusasaan yang intens. Bajingan. Pria kuat seperti menara besi itu ditendang di wajahnya. Dia memuntahkan seteguk darah dengan marah, lalu melambaikan tangannya dan berkata, kembalilah, kalian semua. Jangan ikut campur, ini urusanku. Saya ingin kedua tikus penyerang diam-diam ini mengetahui betapa kuatnya saya. Dia dengan cepat melepas seragam militernya, memperlihatkan sosoknya yang agung. Para preman yang menyerbu tertawa, dan masing-masing meletakkan senjatanya dan berkata, beruang hitam, kata bos, jangan bunuh wanita itu, dia adalah harta kita, jangan lupa. Hei, gadis kecil, main perlahan. Beruang hitam akan memberitahumu berapa harga yang akan kamu bayar jika kamu menendangnya. Beberapa gangster yang datang untuk membantu tertawa, pergi lagi, dan berjalan kembali kamp. Hei, potong tali mereka berdua dan suruh mereka maju bersama. Algojo dan dua gangster bersenjata lainnya yang ditinggalkan di tempat eksekusi tidak ragu setelah mendengar apa yang dikatakan orang kuat itu, dan mereka melangkah maju dan membawa Selgi dan Jung Kook ke arahnya, memutuskan tali yang mengikat tangan mereka. Beruang hitam seperti menara besi memutar lehernya ke depan dan belakang, lalu membungkukkan pinggangnya, membuat postur menerkam, dan berkata dengan kejam, cewek seksi, selamat, kamu telah berhasil membuatku marah. Demi keberuntungan, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kalian berdua menjatuhkanku, aku akan menjamin kehormatan leluhurku bahwa kamu boleh melarikan diri. Tapi jika kamu dirobohkan olehku, kamu harus berlutut dengan patuh, melayaniku seperti pelacur. Haha, semburan tawa terdengar. Algojo di samping dan dua bandit bersenjata semuanya memiliki ekspresi jahat. Selgi dan Cha Jung Kook saling memandang, mengetahui bahwa ini adalah kesempatan terakhir hidup dan mati. Mereka berdua mengangguk pada saat yang sama, mengertakkan gigi dan berteriak, dan bergegas ke kiri dan kanan dengan seluruh kekuatan mereka. Tapi saat ini, Kenzi Harimurti telah menyelinap ke hutan ini seperti hantu yang sulit ditangkap dan menghantui.